Dalam menciptakan manusia, Allah bukan hanya bertujuan agar manusia bertambah banyak dan memenuhi bumi, tetapi Allah menghendaki sekelompok manusia yang memiliki hayatnya. Di Taman Eden, Allah menghendaki agar Adam menerima hayatnya. Sayangnya Adam jatuh dalam dosa, sehingga Allah harus melakukan dua hal. Allah harus menangani dosa dan harus menangani manusia secara pribadi. Baik sebagai manusia maupun orang berdosa, manusia memerlukan kasih karunia Allah. Orang berdosa memerlukan kasih karunia Allah untuk mendapatkan pengampunan dosa, dan manusia memerlukan kasih karunia Allah untuk mendapatkan hayat Allah. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam memerlukan kasih karunia Allah. Setelah jatuh dalam dosa, dia juga memerlukan kasih karunia Allah. Secara objektif, Tuhan menangani kedua masalah ini dengan darah dan salib. Di sisi subjektif, Tuhan menangani masalah hayat manusia melalui daging Kristus yang menjadi hayat kita. Hasilnya adalah manusia sekarang dapat memperhidupkan hayat Kristus. Darah Paskah melambangkan penebusan objektif, sedangkan anak domba Paskah melambangkan keselamatan yang subjektif. Semua orang Israel harus menumpahkan darah domba dan memakan dagingnya. Hal ini melambangkan keselamatan objektif dan keselamatan subjektif. Dengan penumpahan darah Tuhan, kita menerima keselamatan objektif. Dengan memakan daging Tuhan, elemen alamiah kita berkurang setiap hari, dan Tuhan semakin tertampil setiap hari. Ini adalah keselamatan yang subjektif. Hari ini kita akan menambah poin yang lain, yaitu memikul salib. Dosa itu seperti produk dari sebuah pabrik, dan manusia lama itu adalah pabriknya. Darah Tuhan menangani dosa yang merupakan sebuah produk. Darah Tuhan membersihkan kita dari dosa dan menggenapkan penebusan kekal. Darah tidak membersihkan hati manusia, melainkan hanya membersihkan hati nurani. Karena Tuhan Yesus telah menumpahkan darah di kayu salib dan dosa telah dihakimi, Allah mengampuni dosa manusia. Manusia sekarang dapat menikmati damai sejahtera. Namun darah tidak membersihkan manusia lama, ego, dan hawa nafsu kita. Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa darah membersihkan manusia lama kita. Manusia lama harus disalibkan dan dimusnahkan. Tidak ada cara menangani manusia lama selain melalui kematian. Oleh karena itu, salib Kristus menangani manusia lama kita. Dosa ditangani dengan darah, sedangkan manusia lama ditangani dengan salib. Darah melambangkan kematian Kristus yang menggantikan kita, agar kita beroleh pengampunan. Salib melambangkan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Kristus dan telah diakhiri. Di satu sisi manusia kekurangan hayat Tuhan, di sisi yang lain manusia masih tetap manusia, alamiah, dan hidupnya fana. Kita tidak perlu melakukan dosa apapun untuk menjadi orang berdosa. Cara Tuhan agar manusia menerima hayatnya adalah dengan manusia memakan dagingnya. Dagingnya ini setara dengan buah pohon kehidupan atau pohon hayat. Bagi kita, untuk makan daging Tuhan adalah untuk mendapatkan kembali berkat Adam yang hilang di Taman Eden. Darah berbicara tentang kematian Kristus yang menggantikan kita. Salib berbicara tentang kematian Kristus yang mengakhiri manusia lama. Dan daging berbicara tentang kematian Kristus yang menyalurkan hayat. Kristus mati agar manusia dapat makan dagingnya untuk memperoleh hayat yang baru, yaitu hayat Allah. Tetapi bagaimana kita membiarkan hayat Allah hidup di dalam kita? Dalam prakteknya adalah melalui memikul salib. Di sini kita akan kehilangan hayat jiwa kita, hayat alamiah kita, dan membiarkan Kristus hidup di dalam kita. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam hanyalah sekedar manusia. Tetapi setelah berdosa, manusia menjadi manusia lama. Saat Allah menyalibkan kita bersama dengan Kristus, Dia menyalibkan manusia lama.
Dia tidak menyalibkan kita sebagai manusia di atas salib. Pikiran, kehendak, kepribadian, dan emosi kita masih ada di sini. Galatia pasal 2 ayat 19-20 menuliskan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Dalam ayat ini, dua kata "aku" yang pertama mengacu pada manusia lama, sedangkan dua kata "aku" yang terakhir mengacu pada kepribadian kita. Aku dari manusia lama perlu ditangani dengan penyaliban bersama Kristus, sedangkan aku dari kepribadian kita ditangani dengan memikul salib. Saat Adam ada di Taman Eden, bahkan sebelum berdosa, hayatnya fana. Dia tidak memiliki hayat Allah di dalam dirinya. Bila hayat alamiah tidak ditangani, hayat Allah akan terbatasi dalam tubuh manusia. Hal ini seperti Tuhan Yesus saat Dia berada di bumi. Hayat Allah yang ada di dalamnya dibatasi oleh tubuhnya saat itu. Namun Tuhan menangani hayat yang fana ini, sehingga dapat mengekspresikan Allah melalui tubuhnya. Cara menghadapi manusia lama adalah melalui salib. Cara menghadapi hayat yang fana juga melalui salib. Tetapi kedua hal ini tidaklah identik. Penanganan manusia lama adalah dengan salib Kristus. Salib Kristus berurusan dengan diri kita yang berdosa. Ini adalah fakta yang telah digenapkan Tuhan. Sedangkan menangani hayat yang fana ini berkaitan dengan salib kita sendiri. Kita harus memikul salib, dan salib itu berhubungan dengan alamiah kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Penebusan oleh salib Kristus memerlukan iman kita. Sekali kita percaya, hal itu menjadi milik kita. Sedangkan salib yang harus kita pikul sendiri bukan memerlukan iman, melainkan ketaatan. Tujuannya untuk menangani diri kita yang sudah ada, bahkan sebelum dosa masuk. Diri ini hanya dapat ditangani dengan ketaatan. Beberapa orang lebih ramah daripada orang lain. Kita cenderung tertarik pada mereka. Tidak ada yang salah atau jahat dari diri mereka. Namun saat bersama mereka, kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Meskipun orang itu mungkin dapat berbicara tentang Tuhan, kita hanya dapat merasakan hikmat atau kepandaiannya. Hanya hayat alamiahnya yang tertampil. Kepandaian, keterampilan manajemen, dan watak adalah sifat alamiah. Mereka tidak mengalir dari hayat Tuhan. Kebaikan alamiah seperti ini justru seringkali menghalangi hayat Tuhan. Hayat alamiah adalah apa yang tersisa dalam hidup kita setelah unsur-unsur dosa telah ditangani. Hayat manusia lama dan hayat alamiah dapat dengan mudah menghalangi hayat Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23 Tuhan berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Ini berarti bila ada orang yang mau hidup seperti Tuhan hidup di bumi, harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan. Ayat 24 melanjutkan, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Ayat 24 ini merupakan penjelasan dari ayat 23. Nyawa di sini mengacu pada hayat jiwa. Setiap orang ingin menyelamatkan hayat jiwa, hayat alamiahnya. Hayat ini mencakup sifat-sifat seperti kedermawanan alamiah kita, keunggulan dan watak baik kita. Tuhan ingin kita memikul salib setiap hari, karena Tuhan ingin menyingkirkan hayat jiwa kita dengan salib. Bagaimana Tuhan melakukan hal ini? Tuhan mengizinkan orang lain menyalahpahami kita. Ketika disalahpahami, kita selalu mencoba membenarkan diri. Membenarkan diri bukanlah sebuah dosa, tetapi hayat alamiah memang suka membenarkan diri. Seorang Kristen harus belajar untuk berkata pada Tuhan, "Aku bersyukur kepadamu." Ketika orang lain menyalahpahamiku, aku ingin membenarkan diriku sendiri.
tetapi pembalasan adalah milikmu. Aku tidak akan mencoba untuk membenarkan diriku sendiri. Bila kita mengabaikan diri dan membiarkan orang lain menyalahpahami, serta bila kita tidak membenarkan diri sendiri sekalipun ada kesempatan, kapasitas kita akan meningkat dan hayat Tuhan akan menjadi nyata atas kita. Salib setiap hari adalah sesuatu yang menyingkirkan kita setiap hari. Kita semua ingin dimengerti dan dihargai orang lain. Namun Tuhan mengizinkan kegagalan dan kekecewaan datang pada kita, agar Dia dapat menyingkirkan diri kita. Penderitaan manusia yang terbesar adalah saat keinginannya tidak terpenuhi. Saat seseorang tidak dapat memuaskan keinginannya, dia mungkin memberontak, tidak setuju atau mengeluh dalam hatinya. Tetapi bila dia menengadah pada Tuhan dan berkata, "Aku bersyukur karena ini adalah kehendak-Mu," kapasitasnya akan bertambah, dia akan bertumbuh. Tanpa salib semua berkat rohani akan terhenti. Kita perlu benar-benar mengenal salib. Tuhan harus menggali banyak hal yang tidak seharusnya ada di dalam kita. Begitu salib berhenti bekerja di dalam kita, pertumbuhan dan kemenangan juga akan berhenti. Manusia cenderung untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi salib hadir untuk melucuti hayat jiwa. Semakin kita kehilangan hayat jiwa, semakin kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kemenangan mempunyai sebuah nada, yaitu ucapan syukur dan pujian. Saat tidak dapat bersyukur dan memuji, kita sudah kalah. Saat benar-benar memikul salib, kita akan dapat memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Saat kita bersyukur dan memuji bahkan saat salib hadir, ini merupakan persembahan syukur dan pujian yang sebenarnya. Persembahan adalah pengorbanan, dan pengorbanan adalah sesuatu yang membawa kerugian. Seringkali kita harus belajar untuk setuju dengan orang lain dan menyangkal diri, atau belajar untuk setuju dengan musuh kita dan melawan diri sendiri. Hal-hal penting tentang salib adalah di satu sisi menangani pendapat dan gagasan pribadi kita, dan di sisi lain menolak kesukaan dan keinginan. Semakin banyak kita kehilangan hayat alamiah, semakin banyak hayat Tuhan yang kita dapatkan. Dengan demikian kita berada di jalan menuju kemuliaan hari demi hari, dan kita akan menyadari bahwa hajaran Tuhan adalah suatu sukacita. Kita perlu ingat bahwa kemenangan menghasilkan kemampuan untuk memikul salib. Bila kita tidak mempertahankan opini sendiri, bila orang lain dengan mudah mengambil keuntungan dari kita, dan bila kita tidak resah saat dimanfaatkan orang lain, sebaliknya kita justru bersyukur dan memuji Tuhan. Di situ kita memikul salib. Kita harus menyadari bahwa tidak ada hal yang terjadi pada kita secara kebetulan. Semua hal ini adalah salib yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Berbahagialah mereka yang melihat tangan Tuhan di situasi mereka. Mereka yang menghindari salib hanyalah orang-orang yang mencintai dirinya sendiri. Mereka belum melihat tangan Tuhan, sehingga mereka kehilangan banyak berkat. Di masa lalu, mungkin kita tidak dapat menghadapi salib karena kurangnya kekuatan. Tetapi syukur pada Tuhan, karena sekarang kita beroleh kekuatan untuk memikul salib. Bila kita ingin mengenal dosa dan diri kita sendiri, serta bila kita ingin berjalan dalam kehendak Tuhan, kita harus belajar untuk berdiri di pihak mereka yang memanfaatkan kita. Kita harus belajar mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang mengutuk kita, dan menyingkirkan diri kita sendiri. Kita harus belajar beriman, belajar untuk percaya dan taat, belajar untuk berhenti melawan lingkungan, dan belajar untuk tunduk pada pengaturan Tuhan. Orang lain mungkin merasa bahwa situasi tertentu membuat kecewa, tetapi bagi kita, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang tidak mengingini apapun untuk diri kita sendiri. Dia ingin kita menjadi orang-orang yang membiarkan diri kita dihancurkan dan diinjak-injak di bawah kaki orang lain. Dia ingin kita menjadi orang yang taat. Bila kita adalah orang-orang yang seperti itu,
kita memikul salib. Kita akan menjadi orang-orang yang menerima pengaturan Tuhan dan tidak melawan pengaturan yang diberikan Tuhan. Kapasitas kita akan meningkat dan hayat Tuhan akan mengalir tanpa hambatan dari diri kita. Tuhan memberkati.